Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 27 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menolong yang Lemah. Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah seluruh potensi yang ada pada diri kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Menolong yang lemah adalah satu pendidikan yang diajarkan semenjak kecil. Dari kita diajarkan di sekolah, oleh para guru, oleh orang tua, minimal dari hal yang paling sederhana. Tatkala anak kedua lahir kemudian bertumbuh, maka seringkali kakaknya untuk sering diminta mengalah dan menolong adiknya. Sehingga tanggung jawab daripada anak yang paling besar seringkali menjadi lebih besar daripada anak-anak yang lain. Mengapa demikian? Karena usianya lebih besar, dia lebih kuat, dia lebih cepat mandiri daripada adik-adiknya. Proses menolong yang lemah sudah terjadi dari mulai keluarga. Proses menolong yang lemah juga terjadi dalam sosial masyarakat. Laki-laki lebih digambarkan sebagai orang yang harus menolong wanita. Karena secara fisik wanita memang lebih lemah daripada laki-laki. Yang pandai harus menolong yang bodoh. Karena yang pandai tentu lebih bisa mengerti, mengajarkan hal-hal untuk menjadi pandai orang yang kemudian yang memang kondisinya kurang berpendidikan. Di dalam semua aspek tentang pelajaran menolong yang lemah, firman Tuhan berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Orang-orang yang kuat, kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat kekuasaannya, kuat kedudukannya, maka ada potensi untuk mencari kesenangannya sendiri. Kita tahu dengan jelas di media massa, orang-orang yang kuat secara finansial, orang-orang yang kuat secara posisi politik, orang yang kuat secara posisi kekuasaan, dia punya kekuatan tidak hanya naik pesawat terbang yang kelas VIP, tapi dia bisa membeli jet pribadi. Namun pertanyaannya, untuk apa jet pribadi? Sementara di kiri, kanan, depan, belakang kita, banyak orang-orang lemah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita berbagian, untuk memberkati, untuk menolong. Janganlah seperti firman Tuhan katakan, kita hanya mencari kesenangannya sendiri. Mengapa perintah itu turun? Firman Tuhan berkata, setiap kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Kita setelah punya potensi kelebihan yang kita miliki, jangan hanya mencari kesenangan sendiri, tapi juga memikirkan kesenangan orang lain. Orang lain juga punya hak untuk bahagia. Orang lain juga punya hak untuk senang seperti kita. Demi kebaikannya untuk membangunnya, bukan untuk memanjakannya, bukan untuk melumpuhkannya, tapi untuk membangun. Maka ada orang yang mengatakan mana yang lebih penting, memberikan uang atau pendidikan? Maka pendidikan akan menolong dia menjadi pandai. Mana yang lebih penting, memberikan uang atau memberikan makanan? Memberikan uang supaya dia bisa masak sendiri dan kemudian mengatur, mengelola uang. Maka itu adalah pendidikan. Sehingga bantuan memang tujuannya adalah untuk membangun dan bukan untuk melumpuhkan. Ayat berikut, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri pada ayat yang ketiga. Seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Yesus penanggung penderitaan, tidak hanya cerca, tapi kita tahu dengan jelas melewati Via Dolorosa, semua jalan hidupnya adalah penderitaan. Dari terlahir mengalami ancaman, harus berpindah tempat ke sana ke sini, sampai kemudian lahir di kandang domba, dan kemudian mati dalam usia muda. Dirinya merelakan dirinya dalam rangka menggenapkan karya keselamatan dari Allah Bapa untuk mati di atas kayu salib. Seluruh penderitaannya adalah dialami karena Kristus punya hak untuk menikmati kesenangannya sebagai pribadinya Allah, untuk disembah, dipuja. Tetapi Kristus mengambil penderitaan supaya manusia tidak mengalami penderitaan, supaya manusia tidak masuk dalam neraka, supaya manusia tidak masuk ke dalam kematian kekal. Yesus mengambil alih semua penderitaan yang siogianya kitalah yang harus menanggungnya. Sebagai pihak yang berdosa, sebagai pihak yang terputus hubungannya dengan Allah, kitalah yang menanggung penderitaannya. Tapi Kristus menanggung penderitaan kita.
Yesus tidak hanya menyembuhkan yang buta menjadi melihat, yang kemudian lumpuh menjadi berjalan, yang sakit pendarahan 12 tahun kemudian sembuh, yang mati dibangkitkan, tapi Kristus mengambil penderitaan dalam rangka supaya kita terhindar dari penderitaan. Kalau kita diberikan kekuatan, potensi-potensi oleh Allah, maka kita wajib dan dipanggil oleh Tuhan untuk menolong yang lemah. Kita baca kembali ayat yang pertama sampai ayat yang berikut. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangannya sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati, dengan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengapa kita menolong orang yang lemah? Supaya dengan satu hati, satu suara, kita semua memuliakan Allah dan Bapa kita, Kristus Yesus, yang sudah memberikan contoh keteladanan, meninggalkan jejak-jejak teladan penderitaannya untuk kita ikuti. Sewaktu Tuhan limpahkan berbagai macam berkat yang berbeda-beda kepada setiap sahabat seperjalanan satu dengan yang lain. Ada yang diberikan kecerdasan, tolonglah mereka di dalam pendidikan. Ada yang diberikan kekuasaan, berikanlah perlindungan kepada mereka yang tertekan. Ada yang diberikan anugerah kekayaan secara finansial. Bantulah mereka-mereka yang hampir putus sekolah. Bantulah mereka-mereka yang punya kecerdasan, yang cukup usaha, yang berjuang namun kesulitan dalam finansial, agar mereka juga bisa mencapai cita-cita demi masa depan mereka. Bantulah mereka yang tetap bertahan dengan sakitnya dan tidak sanggup untuk berobat ke dokter, tidak sanggup membeli obat, maka kita berbagian untuk bisa menolong mereka. Karena itu adalah perintah Tuhan. Bantulah mereka-mereka yang sudah tersesat jalan jauh dari Tuhan, agar mereka tidak mengalami penderitaan dan kematian kekal, tapi mereka mendapatkan kehidupan kekal di dalam penebusan Kristus sebagai juru selamat satu-satunya, dan tidak ada duanya di bawah kolong langit ini. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan, dan banyak orang yang percaya. Bagaimana kita menginjili? Yaitu dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat karena pertolongan dan kekuatan Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Dengan menolong yang lemah, kita sedang memuliakan Allah. Dengan menolong yang lemah, kita sedang menjalankan perintah Tuhan yang harus kita jalankan. Dengan menolong yang lemah, kita tidak hanya memikirkan kesenangan-kesenangan pribadi, semua untuk diri sendiri, tapi semua dikembalikan buat kemuliaan Tuhan, yaitu dengan cara menolong yang lemah, karena mereka juga berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dalam segala aspek. Kapan menolong yang lemah? Tolonglah mulai dari sekarang, jangan tunda esok atau lusa, karena belum tentu kita punya kesempatan kalau pada saatnya kita akan dipanggil Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.